Untuk strategiknya lebih kepada barbell strategik ya, orang barbell strategik. Jadi menimbang. Jadi ibaratnya ini udah nggak bisa lagi dalam satu keranjang saham aja nih. Pasar modal kan bisa dia ikut serta dalam beli SBN juga ya. SBN juga karena ini menjadi salah satu leading indicator itu kita bukan hanya currency. Betul. IHSG sama yield obligasi kita kemana? Jangan sampai yield obligasi kita muncul ke 7,5 Om. Kalau yield itu naik, harga kan turun dalam. Gitu ya, harga turun dalam. Sedangkan asing udah mulai keluar terus dari SBN. Nah, si BI ngeluarin SRBI. Gitu ya. Jadi barbell strategi apa? Kita investor retail ini harus beli SBN juga, satu sisi. SBN juga karena kita lihat untuk secara medium to long termnya masih cukup bagus. Tapi volatilitasnya masih cukup tinggi. Tapi dia beli SBN yang seri-seri benchmark yang tidak terlalu panjang ya. Jadi seri yang durasi 5 tahun, 5 tahun sampai 10 lah ya, tahun lah paling benchmark. Yang kedua kita bicara saham. Yang tadi Om Momo bilang benar. Saham-saham yang mempunyai sektor-sektor yang sektor-sektor komoditi, cluenya sektor-sektor komoditi yang berbasis ekspor yang menggunakan US dollar. Itu yang diuntungkan yang pertama. Yang kedua sektor perbankan tadi Om. Yang ketiga kita memang sektor yang mempunyai consumer yang membutuhkan konsumsi dalam negerinya cukup tinggi. Konsumsi di situ dalam negeri tinggi karena memang suka tidak suka Indonesia ini diuntungkan dengan 270 sampai 280 juta warga negara Indonesia. Walaupun daya beli kita turun nih Om ya, tapi seenggaknya itu masih memberikan kontribusi terhadap emiten-emiten yang ada di sektor tersebut. Nah menarik, kalau misalnya kita bicara mengenai suku bunga acuan, tadi kan BI sudah menaikkan ya, betul. 50 basis point ini kencang juga naiknya. Nah ini bisa menjadi daya tarik lagi gak buat investor asing yang tadi sudah outflow, kemudian sudah mulai balik lagi nih. Mengingat kan spreadnya udah lumayan nih buat Indonesia. Ini kita prediksi cukup bagus sih gebrakannya Pak Peri ya. Kita ekonom itu melihat akan naik 25 basis point. Ternyata 50 basis point dinaikkan kali ini. Jadi memang gebrakan dilakukan oleh BI ini adalah untuk tadi Om Pras, untuk supaya inflow lagi nih asing masuk ke Indonesia karena BI rate ini menjadi salah satu barometer di suatu negara berapa nih. Tapi kan kita melihat lagi nanti kalau dari asing akan tertarik masuk nih Om. Tapi kita lihat dari domestik nih. Domestik ini kan kita lihat deposito facility rate juga naik. Apakah bank benar-benar naikin deposito facility rate? Menurut pendapat saya tidak langsung Om. Karena kondisi bank ini sekarang loan to deposit ratio-nya rendah. Rata-rata yang saya kunjungan satu-satu kita ngobrol, aturan kan dari BI itu 84 sampai 94 LDR ya, loan to deposit ratio. Mereka itu ada di range 60 sampai 70, 70 sampai 75. Apa yang terjadi? Over liquidity. Mereka nggak bisa lempar kredit. Jadi mereka itu untuk menurunkan cost of fund, bunga depositonya diturunin Om. Bunga depositonya diturunin karena kredit dia nggak bisa peluncurkan karena bukan masalah likuiditas. Demand-nya nggak ada. Masyarakatnya sendiri ya. Demand-nya nggak ada. Perusahaan nggak ada yang mau ekspansi ngambil kredit. Ngapain ekspansi? Dia mau ekspor ke luar negeri juga nggak ada marketnya saat ini. Yang ada sekarang kredit itu NPL-nya tinggi. Kenapa? Karena retail yang consumption base. Dia pinjem untuk kebutuhan konsumsi aja. Gitu. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwasannya BI rate ini akan mempengaruhi inflow masuk dari asing. Tapi untuk domestik nabung lagi ke deposito, hemat saya sih sepertinya tidak. Karena bank belum tentu naikin Om. Belum tentu naikin deposito facilitator ataupun dia naikin, dia belum tentu naikin. Kan bank kan fungsinya menghimpun dan menyalurkan. Dia nyalurkannya aja nggak ada. Nggak ada yang disalurkan. Jadi numpuk semua tuh ya. Jadi deposito diturunin semua sama dia. Gitu. Supaya bisa pada ekspansi lah ibaratnya keluar. Ada badan baru, satu pintu nih ekspornya. Menarik nih. Gimana nih? Saya lebih seneng bahas yang satu pintu tadi. Nah yang badan ini menarik nih. Kita melihat dari sisi mana? Kok dari sisi pemerintah itu kebijakan yang cukup baik. Karena sentralisasi Om. Semuanya sentralisasi, kontrolnya di pemerintah. Jadi nggak ada yang mainin harga nih. Semua dalam satu pintu gitu kan ya. Jadi terus nanti ada satu BUMN yang akan melakukan ekspor ya, keluar dan sebagainya. Jadi semua ke sana. Tapi dari kacamata pengusaha, balik lagi. Baik dari domestik maupun asing, melihatnya tidak seperti itu. Jadi mungkin menurut pendapat saya balik lagi mereka akan kurang happy akan hal tersebut ya karena ada dalam tanda kutip seperti monopoli ya monopoli dan sebagainya dan sebagainya itu yang berdampak dari mereka. Dan yang kedua mereka juga akan melihat bukan hanya kebijakan di atas kertas tapi kira-kira gimana nih realisasinya BUMN yang ditunjuk nih untuk hal tersebut, untuk badan yang ditunjuk yang hal tersebut untuk melakukan kebijakan hal tersebut. Karena apa? Mereka khawatir
tata kelolanya, GCG-nya nggak berjalan dan sebagainya, maka mereka yang tadi langsung direct ekspor ke sana ketahan sama itu, gitu. Dan jadi momennya jadi nggak bagus, gitu ya. Jadi kalau dari kacamata investor sepertinya kurang happy akan hal tersebut ya. Jadi ada satu pintu lagi yang harus dilewati justru kalau misalnya biasanya direct begitu antara bisnis to bisnisnya begitu. Iya, betul. Bisa menekan proyeksi dari sektor pertambangan sendiri ya selama akan dalam beberapa jangka pendek ini. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang apa mungkin bisa lebih baik gitu atau mungkin emang hanya respon aja nih sekarang ini nih. Respon temporary aja sih Om, negatif aja. Kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ini cukup baik ya. Karena apa? Kita lihat kan ini kan industri kan kita melihat kita jual raw materials keluar. Ya ini kan memang harus ada fungsi kontrol dari pemerintah sih di sini. Kalau benar-benar di GCG jalani dengan baik, badan pengelolaannya benar, transparan dan sebagainya. Intinya pengusaha itu hanyalah ketidakpastian hukum, kepastian kebijakan dan transparansi. Enough Om, 3 itu aja. Selama badan yang dibentuk sama pemerintah ini bisa meyakinkan itu ke investor lokal maupun investor asing, why not dia lakukan hal tersebut? Karena Indonesia punya kelebihan di situ sebetulnya ya. Under influencing sebenarnya yang diincar begitu ya dengan adanya kebijakan satu pintu untuk ekspor komoditas sumber daya alam. Tapi kalau menurut dari sisi kehadiran pelaku usaha begitu, apa yang perlu mungkin kita cermati langkah-langkah selanjutnya dalam artian implementasinya tadi. Karena kan transparansi, kemudian siapa yang akan bekerja dalam BUMN ekspor tadi. Mengingatkan eksportasinya ada 3 komoditas. Yang pertama kan ada pertambangan, kemudian ada CPO juga, turunan dari produk besi dan ferro besi lah ya ibaratnya kalau gitu. Anda melihatnya bagaimana? Kita melihatnya sih untuk beberapa sektor yang tadi disebutkan nama Om Pras itu memang itu menjadi unique value proposition-nya Indonesia ya, gitu ya. Unique value proposition Indonesia yang dengan kondisi saat ini yang ada keterbatasan transportasi, distribusi dan juga energi yang ada ini menjadi salah satu cara untuk pihak dari Eropa, Cina dan sebagainya untuk ambil hal tersebut. Ini jadi opportunity buat Indonesia. Itu jadi opportunity. Indonesia punya di sana, tapi memang problemnya adalah untuk di pengusaha di dalam negeri balik lagi sih tadi. Dia butuh adanya kalau bisa sih pemerintah langsung cepat nih lakukan. Badannya adalah A, ketuanya dan sebagainya ada A, B, C, D, E. Ketuanya langsung ngomong press release ke publik dengan teman-teman semua. Kita punya kebijakan A, B, C, D, F, G. Jadi selama ada kepastian hukum, kepastian kebijakan dan transparansi, pengusaha pasti ikut. Apalagi sektornya beda-beda, komoditasnya beda-beda. Tapi dia harus jelas ya, dirjennya dibagi per sektor gitu ya kan itu. Jadi nggak lagi dalam satu pintu. Ya udah sektor ini semuanya dalam satu direktorat jenderal gitu ya. Nggak juga karena kan setiap sektor itu mempunyai market yang berbeda, mempunyai pricing yang berbeda. Pricingnya juga dipengaruhi oleh faktor X yang berbeda-beda ini. Dan gitu. Produknya aja beda. Produk turunannya juga beda. Ada satu produk turunan ke bawahnya kan marketnya beda. Nggak semuanya Europe gitu ya. Bisa lari ke Asia dan sebagainya. Kurang lebihnya itu sih.